Bentuk kodenya seperti ini ya. Dan untuk flowchartnya seperti ini, dimulai dari 0 ya, kemudian next i. Nah, ini blok kode yang akan diulang. Nah, kemudian kondisi perulangnya seperti ini. Jadi ini kebalikan dari while ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Desain Algoritma, masih dalam materi struktur dasar algoritma, yaitu bagian yang terakhir, bagian ketiga, yaitu tentang repetition atau pengulangan. Pengulangan atau repetition. Ini misalkan kita ingin membuat kalimat saya sedang belajar algo 1 sebanyak 300 kali. Kita tidak perlu menuliskan kalimat tersebut sebanyak 300 kali. Nah, untuk mengatasi hal ini maka kita bisa menggunakan struktur pengulangan. Dalam C++ itu menyediakan perintah for, while, dan do while ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama yaitu untuk perintah for. Nah, ini adalah perintah for, yaitu untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Nah, ini misalkan dalam notasi flowchart ini kita masukkan sebuah bilangan ya, yaitu i sama dengan 0. Jika i kurang dari 10 maka print i ya. Jadi sebanyak 10 kali ya. Kemudian ini adalah bentuk perulangannya. Jadi yang di blok ini adalah kalimat perulangannya ya. Nah, ini adalah untuk kalimat for, yaitu untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam kondisi yang ada di dalam kurung setelah kata for. Nah, ini adalah for, yaitu untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Bentuk kodenya seperti ini ya, penulisannya. For in i sama dengan 0 titik koma, i kurang dari 10, kemudian i plus plus. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi yang ada di dalam kurung setelah kata for. Nah, ini jadi kondisi ini akan menentukan hitungan akan dimulai dari 0. Nah, ini i sama dengan 0, ini akan dimulai dari 0. Hitungannya sampai berapa? Sampai i kurang dari 10. Lalu di setiap perulangan i akan bertambah 1. Nah, ini adalah perulangannya di sini. Ini untuk for. Jadi setiap perulangan dilakukan nilai i akan selalu bertambah 1 karena kita menentukannya di bagian i plus plus ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya lihat contoh penulisannya sebagai berikut. Nah, ini untuk penulisan dalam C atau C++ untuk perulangan for. Nah, ini perhatikan gambar yang di atas ini ya. Gambar yang di atas ini. Nah, ini sama saja sih. Yang di atas atau yang di bawah ini sama saja, hanya ada perbedaannya, yaitu ada yang menggunakan print f ya, ada yang menggunakan cout ya. Nah, nanti perbedaannya di mana penulisan. Nah, sebaiknya kita menggunakan yang cout aja agar simpel nih. Perhatikan ya penulisannya. Nah, jadi bisa menggunakan yang di atas ataupun yang di bawah. Nah, ini penulisan dalam C, ini dalam C, kemudian ini dalam C++ untuk perulangan for. Dan hasilnya ini nanti seperti ini, hasilnya akan ada teks
say out perulangan ke berapa? Ke 0, ke 1, dan seterusnya. Kenapa ini sampai angka 9? Karena kita batasi i itu kurang dari 10, jadi hanya sampai 9. Maka aksinya adalah cetak perulangan hingga ke 9. Agar kita lebih memahami lagi, kita coba praktekkan di dev nya ya. Nah, kita buka dev-nya. Saya sudah menyiapkan filenya ya, biar tidak terlalu lama. Ini adalah for ya, yang ini. Nah ini perintah dari penulisan untuk for. Jadi dimulai dari i sama dengan 0. Nah ini i kurang dari 130 ya, berarti ini pengulangannya sampai 129 kali, dan i ditambah 1 terus. Say out perulangan ke berapa? Nah kita lihat hasilnya ya, kita lihat hasilnya. Ini berarti banyak ya, bukan 10, ini kurang dari 130. Kita coba cek dulu ada yang error atau tidak. Nah, dan tidak ada yang error ya. Kita coba compile dan run. Nah ini hasilnya tuh, banyak ya. Tadi kan kita menulis i kurang dari 130, maka hasilnya adalah sampai 129. Nah bayangkan kalau kita nulis 130, bayangkan ini akan lama sekali, sehingga kita perlu struktur perulangan seperti ini. Kita coba 10 ya, kita ganti ini 10, kita save, kita jalankan. Nah ini hanya 10 ya, perulangan ke 0 dan seterusnya. Itu adalah penulisan bahasa C++ untuk for ya. Jadi di sini ada tulis for, kemudian pernyataannya dalam kurung ini ya, kemudian kita tambahkan aksinya apa. Di sini adalah say out perulangan ke i gitu ya. Nah ini adalah tanda untuk ganti baris seperti tadi yang sudah kita praktekkan ya. Kalau kita coba hapus ininya, misalkan kita save ya tanpa n ya. Nah ini hasilnya seperti ini, dia akan memanjang tuh ya, akan memanjang, dan ini kurang enak ya dilihat, sehingga kita perlu menambahkan n agar ganti baris. Nah ini untuk ganti baris ya. Kita coba save, kita compile lagi. Nah ini hasilnya. Oke, itu untuk for ya. Kita coba close, kita kembali ke materi. Nah itu untuk perulangan for ya. Kemudian yang berikutnya adalah while. While ini dapat menjadi perulangan yang counted dengan memberikan kode dalamnya. Maksudnya apa? Nah ini contoh kasusnya seperti ini ya. Nah ini contoh kasusnya seperti ini. Jadi di sini ya ada istilahnya pertanyaan, apakah kamu mau mengulang atau tidak gitu ya. Mau mengulang? Jika iya, maka ulangi. Jika tidak, maka selesai gitu ya. Nah artinya gini nih, kalau dalam flowchartnya seperti ini, dimulai dari 0, kemudian dibatasi sampai kurang dari 10. Kemudian jika iya, maka ini akan diulang terus, next ke i. Kemudian kalau tidak, dia akan selesai. Nah ini bentuk penulisannya seperti ini
Jadi ada while, kemudian pernyataannya ulangi, y, print, apakah kamu mau mengulang. Ini sama dengan baris ya. Kalau tadi dalam bahasa C++ nya ini adalah NL. Kemudian kalau tidak ini akan selesai. Nih contohnya di dalam dev-nya seperti ini. Dalam dev++ nya kita buka yang while, contoh while ya, yang ini. Nah oke. Nah ini penulisannya, kita coba jalankan ya, hasilnya seperti apa. Kita save sudah, kita jalankan. Nah ini hasilnya untuk while. Apakah kamu akan mengulang? Apakah kamu mau mengulang? Jika kita jawab y, maka akan muncul lagi pertanyaan, apakah kamu mau mengulang? Iya. Apakah kamu mau mengulang? Iya, dan seterusnya. Kalau kita coba ketikkan T atau tidak, maka dia akan berhenti. Kita tuliskan T. Nah kita tuliskan T ya, seperti ini. Lalu kita enter, maka dia akan keluar perulangan selesai. Kamu mengulang sebanyak 5 kali ya. Nah ini seperti ini penulisannya untuk while ya. Oke, kita lanjut ke do while ya. Do while ini perulangan, do while ini sama dengan perulangan while. Perbedaannya, perulangan do while ini akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung. Bentuk kodenya seperti ini ya. Dan untuk flowchartnya seperti ini, dimulai dari 0 ya, kemudian next i. Nah ini blok kode yang akan diulang. Nah kemudian kondisi perulangnya seperti ini. Jadi ini kebalikan dari while ya. Jadi untuk do while ini dia akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu. Nah contohnya seperti ini. Dalam kasusnya untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah ini dalam penulisan bahasa C++ nya. Nah di sini ada pertanyaan, apakah kamu mau mengulang ya, y atau t. Cin ulangi, counter ulangi ya. Nah ini contoh do while dalam bahasa C++ nya. Nah contoh ini sama seperti contoh pada perulangan while. Saat perulangan pertama, cobalah untuk membatalkan perulangannya dengan menjawab T nih untuk mengetahui perbedaannya. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Kita coba lihat di dev++ nya. Kita buka do while. Nah ini ya, kita coba jalankan. Nah jika kita ketik T ya, apakah kamu mau mengulang? Tidak misalkan ya, maka perulangan selesai. Kamu mengulang sebanyak 1 kali ya. Nah ini adalah penulisan dalam C++ untuk perulangan do while. Demikianlah pembahasan tentang struktur algoritma, dan kita ketemu pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang notasi algoritma dan C++. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.